Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, jumpa lagi dalam kesempatan ini bersama kami, Bapak Timotius Kardianus Jehaut sebagai narasumber dan saya Suster Maria Rosina Angwarmase PBHK saat ini berada di Gereja Santo Thomas Aquino John Oge yang boleh menghadirkan kita semua untuk memasuki masa Advent. Shalom untuk kita sekalian, dan mari kita mendengarkan berbagai refleksi yang akan diberikan kepada kita dalam kesempatan ini. Untuk itu mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Timotius sebagai narasumber kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, umat beriman, teristimewa umat Katolik dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, teristimewa Engkau yang setia membimbing dan menuntun perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini, dan dalam rangkaian menyongsong perayaan Kristus Sang Juru Selamat teristimewa pada masa Advent ini, semoga kami mampu untuk membaharui diri, merefleksikan diri, membangun sikap rekonsiliasi di antara kami, agar Kristus yang kami nantikan, Kristus yang kami harapkan sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, sungguh-sungguh lahir membarui hati, budi, dan pikiran kami. Dan teristimewa lagi, mengusir kegelapan-kegelapan hati akibat pergumulan, persoalan hidup yang kami alami dalam kehidupan ini. Semoga nyala lilin cahaya Advent menerangi hati, budi, dan pikiran kami, agar menjiwai tindakan dan perbuatan kami teristimewa
di dalam masa refleksi ini, masa pembenahan diri ini, agar kami sungguh-sungguh siap menyongsong kelahiran Yesus Kristus, Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa TVRI dan umat Katolik yang terkasih, kita telah dihantar dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Timotius, dan marilah bersama-sama kita mendalami masa Advent ini. Tentunya kita menanti bersama dalam kerinduan, dalam perayaan Natal, namun sebelumnya kita boleh merefleksikan bersama sajian dari gereja bagi kita untuk khususnya umat Katolik dalam mempersiapkan hati menyambut Raja Damai kita. Di sini saya akan bersama dengan Bapak Timo mendalami tentang masa Advent itu dalam berbagai tradisi kita. Maka baiklah Bapak Timo, saya ingin bertanya beberapa hal berkaitan dengan permenungan kita pada masa Advent ini. Tentunya kita akan mengawali dengan sebuah tema yang menjadi dasar bagi kita dalam permenungan selama masa Advent. Kira-kira tema apa yang disajikan untuk permenungan kita di tahun ini? Ya, baik, terima kasih Suster. Tahun 2021 ini dalam masa Advent, ya, Keuskupan Manado mengambil tema yang masih ada kaitannya juga dengan tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2021 ini, yaitu Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Ya, tema ini diangkat oleh keuskupan kita itu dalam kaitannya juga dengan tema bulan Kitab Suci Nasional yang kita renungkan bersama beberapa bulan yang lalu. Dan kita mengangkat tema ini, ya, Yesus sebagai sahabat, ya, dalam perjalanan kita, dan ini hendak direnungkan selama masa Advent ini. Yesus yang sebagai sahabat seperti apa, ya, yang perlu kita renungkan, ya, yang perlu kita hayati di tengah masa pandemi ini. Yesus menghendaki agar kita hadir, ya, seperti sahabat, sebagaimana Yesus menjadi sahabat bagi para murid, juga bagi kita kaum beriman hendaknya juga mengambil contoh semangat yang sama untuk menjadi sahabat seperjalanan kita. Nah, masa Advent, ya, ini Advent itu sendiri itu sebenarnya dari kata bahasa Latin, ya, Adventus, ya, atau Advenio. Dalam bahasa Yunaninya, Suster, itu disebut parousia, yang artinya kedatangan. Maka masa Advent itu sebenarnya adalah masa di mana, ya, kita sebagai umat Kristiani, ya, menyongsong kedatangan Kristus, menyongsong kedatangan Yesus sebagai Mesias Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Dan karena itu selama masa Advent ini, ya, bacaan-bacaan kitab suci yang direnungkan, ya, mengajak kita, mempersiapkan kita untuk menyongsong kedatangan Yesus itu sendiri. Dan biasanya dalam masa Advent ini, bacaan-bacaan yang direnungkan, ya, dalam perayaan Advent ini itu dari Perjanjian Lama yang mengisahkan tentang bagaimana kedatangan Mesias Sang Juru Selamat itu untuk yang pertama kali, dan yang kedua tentu saja masa Advent ini menjadi momen bagi kita untuk mempersiapkan secara rohani untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan karena itu masa Advent ini sebenarnya menjadi masa yang penuh rahmat, masa pembaharuan diri, masa untuk merefleksikan, bahkan untuk membangun sikap rekonsiliasi. Apa maksudnya? Supaya lobang-lobang atau lekak-lekuk, ya, kerikil-kerikil yang ada di dalam benak, yang ada dalam hati kita, juga dalam bentuk sikap dan tindakan kita, entah kesombongan, ya, keegoisan, ya, ini yang kiranya perlu dikikis. Nah, karena itu lewat masa Advent ini nanti kita renungkan, ya, secara khusus dalam masa Advent ini, dan biasanya ada tema-tema tertentu
yang akan dibahas dalam pertemuan dalam ibadah, entah di tingkat paroki, di wilayah rohani atau di stasi, direnungkan ya tema-tema masa Advent ini. Dan itu biasanya dilambangkan juga dengan ya krans Advent ini. Itu sudah. Baik, Pak Timo, sangat menarik dengan tema yang disajikan oleh Keuskupan bagi kita, berjalan bersama Yesus sebagai sahabat kita, dan tentunya di masa Advent ini ada maksud dan tujuannya untuk kita umat Katolik, bagaimana untuk mencapai permenungan yang mendalam berkaitan dengan penantian, masa penantian Juru Selamat kita. Ya, kira-kira tujuan apa dari juga tema yang sudah diberikan, tetapi sekaligus bagaimana untuk aplikasinya nanti. Ya, baik. Terima kasih, Suster. Masa Advent tentu punya tema, selain punya tema tadi punya tujuan tersendiri. Ya. Jadi saya katakan bahwa tujuan dari masa Advent ini itu menjadi momen pembaharuan diri, momen pembenahan diri bagi kita sebagai umat beriman Kristiani dalam kaitannya dengan menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang nanti kita akan rayakan dalam perayaan Natal. Namun sebelum itu kita melewatinya dengan 4 masa ini. Tapi ini juga menjadi momen bagi kita ya untuk berefleksi, untuk membangun sikap rekonsiliasi dalam persekutuan sakramental kita, entah di lingkungan, di wilayah rohani ataupun di paroki, untuk memperbaiki relasi-relasi kita dengan sesama. Apalagi ya kita yang dianggap oleh Yesus sebagai sahabat. Nah, bagaimana menjadi sahabat seperjalanan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sebagai sahabat ada kalanya ada hal-hal tertentu yang kerap juga menghalangi hati dan pikiran kita oleh karena ya perbuatan kita sebagai manusia yang kerap kali juga sangat mengganggu, bahkan bisa merusak relasi persahabatan kita dengan sesama termasuk dengan Tuhan sendiri. Inilah momen dan saat bagi kita untuk tidak hanya mempersiapkan secara lahiriah tentang kedatangan Kristus, tetapi terutama bagaimana menyiapkan hati agar Kristus yang kita nantikan itu, Kristus yang kita harapkan itu datang itu benar-benar lahir membaharui. Dengan demikian kita pantas dan layak dalam perayaan Natal nanti. Baik sekali penjelasannya, dan sangat menarik bahwa dengan tujuan ini kita lebih membaharui diri, batin kita, seluruh keberadaan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan nantinya. Tapi baiklah, mungkin lebih mencas lagi, mengingat kembali lagi tradisi kekatolikan kita dalam masa Advent. Tentunya tadi sudah dikatakan ada 4 minggu yang akan kita jalani bersama, dan juga ditandai dengan lingkaran Advent. Kita sudah diterangi dengan nyala lilin dalam minggu Advent pertama, dan kemudian baiklah kalau Pak Timo menjelaskan makna dari lingkaran Advent ini dan lilin, 4 lilin yang warna-warni ini memberi makna tertentu, dan baiklah dijelaskan oleh Pak Timo sehingga kita semua diingatkan kembali untuk memaknai permenungan kita di masa Advent ini. Silakan. Baik, terima kasih Suster. Ya, masa Advent itu menjadi tradisi dalam gereja kita, dan biasanya ya selama masa Advent ini ada warna-warna tersendiri ya. Selain warna, tentu warna liturgi, tetapi juga ada krans Advent atau biasa disebut dengan lingkaran Advent sebagaimana yang ada di hadapan kita ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa selama Advent ini kita akan merenungkan 4 tema secara berturut-turut, di mana dalam setiap minggu ya kita akan menyalakan lilin. Nah, sedikit saya terangkan tentang krans Advent atau lingkaran Advent ini. Kenapa disebut krans atau lingkaran Advent? Ya, ini perlu dipahami bahwa lingkaran itu sebenarnya melambangkan simbol keabadian, simbol Tuhan ya, yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ya, adalah tiada awal dan tiada akhirnya. Itu lingkaran Advent ya. Nah, kemudian lingkaran ini ya kemudian dihiasi dengan
dedaunan hijau. Entah cemara atau dedaunan hijau, ini juga melambangkan kehidupan kita, ya, kehidupan kita yang menantikan dengan rindu kedatangan Sang Penyelamat itu. Nah, selain daun-daun yang warna hijau, biasanya daun cemara, ya, tapi juga ada 4 lilin. Nah, di hadapan kita ini ada 4 lilin, ada 3 yang berwarna ungu dan 1 yang berwarna merah muda. Apa maksudnya ini? Nah, kaitannya dengan selama masa Advent kita merenungkan 4 tema. Nah, pada minggu pertama masa Advent nanti pada tanggal 28 November itu sampai dengan 4 November minggu Advent pertama, lilin ungu yang pertama itu kita nyalakan sebagai tanda bahwa kita masuk pada masa pekan Advent yang pertama. Dan minggu pertama itu biasa disebut dengan minggu pengharapan, hope, ya. Minggu pengharapan, ya. Dan lilin yang warna ungu kita nyalakan, ya. Warna ungu ini melambangkan pertobatan, melambangkan rekonsiliasi, melambangkan pembenahan diri, ya. Maka pada masa Advent yang pertama dalam tradisi gereja, keransat Advent ini itu dibuat dan dihiasi dengan dedaunan yang warna hijau atau daun cemara, dan di setiap gereja bahkan Paus dalam pesannya, ya, kepada kita, baiklah di sekolah-sekolah, di rumah sakit, di gereja atau bahkan di wilayah rohani disediakan tempat khusus untuk membuat keransat Advent ini disertai dengan keempat lilinnya ini. Nah, keempat lilin ini akan dinyalakan satu persatu, yaitu setiap minggu, ya. Sudah minggu pertama itu minggu pengharapan atau hope, minggu kedua itulah minggu cinta, minggu cinta kasih atau biasa disebut dengan love. Lalu minggu ketiga itulah lilin yang berwarna lain. Nah, ini lilin warna merah muda. Dan itu melambangkan kegembiraan, happiness atau joyful. Maka minggu Advent yang ketiga itulah minggu Gaudete atau minggu sukacita, di mana kita berada pada situasi dan kondisi bahwa sesaat lagi kita akan merayakan, ya, pesta kelahiran Sang Juru Selamat yang kita nantikan. Jadi keempat lilin ini dinyalakan nanti bersamaan, ya, pada minggu keempat, di mana kita sudah masuk kepada masa persiapan akhir, yaitu menyongsong kelahiran Kristus ini. Nah, ini juga yang perlu dijelaskan mengenai keempat tema tadi itu, mengenai. Nah, pada minggu pertama ini, suster, kita menyalakan lilin Advent yang pertama, ya, dengan tema dalam permenungan kita dalam masa rekonsiliasi itu kita akan membahas tema pengharapan. Nah, apa yang kita harapkan, ya? Kita berharap kepada siapa? Nah, yang kita harapkan itu adalah mengenai Yesus Kristus yang adalah Mesias yang memberi harapan, ya. Bahkan karena itu dikatakan lilin pertama itu yang dinyalakan itulah lilin nabi. Ya, sekali lagi, lilin pertama itu lilin nabi. Nah, itulah yang melambangkan para nabi yang berusaha mewartakan, menyampaikan kedatangan Yesus melalui para nabi. Itu minggu pertama. Nah, sesudah minggu pertama kita lanjut ke minggu kedua. Itulah nanti minggu berikutnya kita menyalakan lilin yang kedua, yaitulah lilin kasih, lilin cinta, ya. Di mana kita dalam suasana, dalam konteks masa refleksi, masa pembaharuan diri, mari kita berbenah diri, membaharui bagaimana semangat pengabdian, semangat cinta kasih kita kepada sesama. Dan sebagaimana Allah menunjukkan cinta dan kasih-Nya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus, ya. Itu minggu yang kedua. Lalu minggu ketiga, nah ini lilin lain daripada yang lain, itulah yang warnanya merah muda. Nah, lilin ini dinyalakan, dan di mana pada minggu ketiga Advent itu kita biasa disebut dengan minggu Gaudete, minggu bersukacita, minggu happiness, ya, joyful. Di situ hati kita akan bersukacita, bergembira, tetapi bukan berarti bereuforia, berpesta pora, tetapi tetap dalam suasana refleksi, membaharui dan memberi. Karena itu juga dalam kaitan dengan masa Advent ini, ya, yang perlu dirayakan itu dihayati dengan sederhana, ya. Kesederhanaan, ya, dalam suasana tenang dan dalam kesederhanaan kita menyambut, menyongsong kedatangan Kristus Sang Juru Selamat ini.
Lalu lilin yang keempat itulah lilin kekudusan atau kesucian, ya. Ya, disatukan dalam kesucian dan kekudusan, dan keempat lilin ini akan dinyalakan bersama pada masa yang terakhir menjelang masa Natal. Itulah sedikit makna dari krans Advent. Karena itu bagi kita kaum beriman Kristiani, ya, masa Advent ini sungguh-sungguh dibuat sedemikian rupa supaya, dan baiklah kalau dibuat krans Advent itu entah di sekolah, entah di gereja paroki, dan itu sudah pasti di stasi, di lingkungan wilayah rohani, ya, ataupun di rumah sakit, ya. Itu perlu disiapkan agar kita benar-benar mau menunjukkan bahwa kita sedang dalam masa penantian mengharapkan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Baik sekali, begitu syarat maknanya Ya, dari 4 lilin yang ada di depan kita, ya, dengan berjalannya 4 minggu yang ya, kita refleksikan. Dan sangat menarik tadi Pak Timo mengatakan bahwa lingkaran Advent ini juga bisa dilakukan di sekolah, di rumah sakit, di gereja, dan di mana saja. Tetapi apakah boleh kalau ini dilakukan juga di dalam keluarga masing-masing? Sangat menyentuh kalau dari masing-masing keluarga juga mempersiapkan lingkaran Advent, sehingga mengajak seluruh yang ada di dalam keluarga itu benar-benar masuk dalam suasana Advent yang lebih bermakna lagi dalam kehidupan harian mereka. Ya, baik, Saudara. Terima kasih. Dalam tradisi menyongsong perayaan Natal, ya, yang didahului dengan masa Advent, ya, tidak hanya krans Advent yang kita siapkan juga, bahkan nanti pada saatnya nanti kita merayakan setelah masa Advent itu berakhir, kita tidak hanya mempersiapkan krans Advent, tapi juga masih ada satu tradisi kita, yaitu menyiapkan kandang Natal. Dan itu dibuat bukan sekedar dibuat, tetapi punya makna liturgis, punya makna tersendiri, ya, bagi kita. Dan karena itu memang diharapkan di setiap keluarga, diharapkan untuk membuat krans Advent, biar hanya kecil saja, taruh di dalam sudut rumah atau di mana sudut rohani, itu disimpan, ya. Dan baiklah kalau dinyalakan keempat lilin itu, dan setiap minggu, ya, lilin itu dinyalakan, ya. Dan itu tentu sesuai dengan tema yang kita renungkan. Misalnya minggu pertama kita nyalakan lilin warna ungu yang pertama untuk menandakan kita dalam suasana pengharapan, ya. Pengharapan sebagaimana, ya, para murid yang menanti kedatangan Yesus, demikian juga kita, ya, mengharapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat ini. Dan tidak hanya krans Advent nanti, tetapi juga kandang Natal, ya. Bahkan tradisi ini sudah ada dalam gereja kita, dan itu didahului oleh Fransiskus Xaverius dulu, dan dibuat yang bagaimana supaya perayaan Natal itu betul-betul bermakna, betul-betul menjiwai seluruh hati dan pikiran, ya, umat dalam menyongsong kelahiran Kristus. Jadi tidak hanya krans Advent, tapi juga baik juga nanti dibuatkan kandang Natal. Mungkin ya tidak seperti Santo Fransiskus Xaverius dulu, ya, dia buat yang benar-benar kandang yang benar-benar dengan hewan-hewannya, ya. Ada sapi, ada domba itu. Kita tidak seperti itu, ya. Itu kalau jika tidak memungkinkan, maka kita bisa membuatnya entah dari kertas tilofon ataukah dari baliho. Dan saya lihat di Keuskupan Manado ada biasanya Pastor Revitano itu sering membuat kandang Natal, ya, bukan dari patung-patung, tapi justru dari kreativitas. Itu. Jadi itu bisa menghadirkan kita bahwa kita benar-benar masuk dalam suasana perayaan Natal ataupun dalam menyongsong masa Advent. Jadi itu dibuat sedemikian rupa supaya memang kita berada dalam suasana liturgi tertentu dalam gereja, ya, seperti masa Advent, demikian juga masa Natal, supaya Kristus yang kita nantikan, Kristus yang lahir dalam kandang yang hina itu, mari juga kita buat supaya bisa membawa suasana tersendiri, supaya tidak hanya persiapan bikin kue atau apa seperti itu, tapi baiklah yang paling penting dan utama persiapan hati. Dengan demikian Kristus yang kita rayakan, kita yang nantikan itu betul-betul juga lahir membaharui hati dan pikiran kita. Demikian, Sister. Baik sekali, penjelasannya makin menarik karena sudah menyinggung tentang persiapan-persiapan membuat cookies atau apa. Pasti ibu-ibu sekarang sudah mulai
berpikir bagaimana untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga perayaan Natal nanti dirayakan dengan sukacita. Ornamen-ornamen Natal sudah mulai terlihat, nampak di mana-mana, dan tentunya kita dalam penghayatan iman Katolik ada juga batasan-batasannya, sehingga tentunya kita akan mengikuti aturan atau tradisi yang benar, sehingga kita sungguh-sungguh masuk dalam persiapan batin yang benar-benar memberi ruang khusus kepada Kristus sendiri yang lahir di palungan hati kita. Namun sejenak kita mengikuti yang satu ini berkaitan dengan refleksi kita, dan penjelasan jawaban-jawaban berikutnya akan kita lanjutkan setelah ini. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerangi jalan hidupku. Engkaulah Tuhan cahaya hidupku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan, harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan terutama umat Katolik, pada kesempatan ini kita lebih mendalami lagi refleksi kita berkaitan dengan masa Advent, dan tadi kita sudah disegarkan oleh penjelasan berkaitan dengan lilin-lilin dalam lingkaran Advent, dan sekarang tentunya kita sudah masuk dalam minggu pertama masa Advent. Di sini lilin sudah bernyala, menandakan lilin pengharapan, membawa kita pada penghayatan, pengharapan akan kehadiran Tuhan, dan juga refleksi kita berlanjut pada minggu kedua, minggu cinta. Tentunya cinta yang dimaksudkan ini adalah cinta Kristus sendiri kepada kita,
Karena cintanya yang begitu besar, Allah mengutus putranya untuk datang menebus dosa kita. Tadi juga dikatakan, minggu ketiga, minggu Gaudete, minggu sukacita, ditandai dengan lilin yang berwarna pink, membawa kita pada kegembiraan bersama dengan para gembala yang menyambut kehadiran Kristus nantinya. Dan juga kita masuk dalam lilin keempat yang bermakna lilin para malaikat, lilin pengudusan, di mana kita dihantar untuk lebih menyucikan diri kita, hati dan pikiran kita, agar memiliki ruang yang bersih, yang indah di ruang batin kita masing-masing, sehingga kita benar-benar menyambut Kristus dengan penuh sukacita. Untuk itu lebih mendalami lagi tentang makna dari masa Advent ini, tentunya juga kita sudah diantar oleh Pak Timo sebagai narasumber hari ini berkaitan dengan sarana-sarana pendukung permenungan kita, yaitu kandang Natal. Supaya lebih mendalam lagi, tidak sekedar mempersiapkan aksesori itu, tetapi juga memaknai seluruh persiapan kita, sehingga benar-benar kita mengalami sukacita, terutama di masa pandemi ini. Baik, silakan Pak Timo. Baik, terima jelaskan. kasih Suster. Ya, ketika masa Advent akan berakhir dengan menyalakan 4 lilin ini, masih ada satu tradisi yang harus kita buat, yaitu kandang Natal. Maka selain membuat krans Advent atau lingkaran Advent di rumah, ya, yang diharapkan itu diusahakan sedemikian rupa itu bisa dipajang di sudut rohani di rumah kita masing-masing, ataukah di wilayah rohani ataupun di gereja. Kalau di gereja itu sudah pasti akan dibuat lingkaran Advent juga kandang Natal. Nah, semua hal ini, ya, tradisi-tradisi gereja ini yang memiliki nilai luhur itu tidak sekedar dibuat begitu saja, tetapi punya makna. Saya mengajak kita untuk melihat kandang Natal. Apa makna sebenarnya kandang Natal itu? Jadi tidak hanya menyiapkan krans Advent, tetapi baik juga kita menyiapkan juga kandang Natal. Apa maknanya sebenarnya kandang Natal ini? Nah, melalui perayaan Advent, masa-masa Advent yang kita renungkan itu, kita akan berakhir pada masa Advent yang keempat, di mana kita semakin dekat untuk merayakan atau menyongsong kelahiran Kristus itu. Nah, kita merenungkan Natal, ya, semakin kita merenungkan kedalaman misteri kasih Allah yang dengan rendah hati. Nah, Kristus yang adalah Allah yang meninggalkan, ya, kemuliaan surgawinya itu, ya, mau menjelma menjadi manusia. Ia datang kepada manusia, ya, yang dicipta dan dikasihnya, namun sayangnya manusia menolaknya. Dan itu terlihat dan tergambar ketika Yesus, ya, dan Maria bersama Yosef, ya, tiba saatnya untuk mau melahirkan, tetapi tidak ada tempat, ya. Manusia justru menolaknya. Bahkan ketika Yesus ditolak dan tidak lagi tempat penginapan bagi mereka, maka dia lahir di kandang, ya, karena tidak ada yang berkenan menerima dia, ya, sebagai tempat penginapan. Yesus kemudian memilih lahir di kota kecil, yaitu di Bethlehem. Dan Bethlehem itu kota Daud, dan Bethlehem itu artinya rumah roti, ya. Dan ini mau mengatakan dengan simbol Yesus sendiri yang sebagai roti kehidupan. Maka ia memilih palungan, tempat ternak, ya, yang mau mengatakan, mau mengungkapkan apa? Bahwa kehadiran Kristus, kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu, ia rela meninggalkan kemuliaan surgawinya itu, mau menjelma menjadi manusia, bahkan lebih hina dari manusia. Dan hal inilah yang perlu kita pelajari. Bahkan tidak saja mengakhiri hidup lahir di kandang, tetapi justru mengakhiri kehidupannya di atas kayu salib. Nah, ini yang seharusnya perlu kita gali dan kita dalami, supaya, ya, Yesus yang menjadi tokoh iman kita, tokoh sentral iman kita, tidak hanya sekedar dirayakan begitu saja, misalnya merayakan Natal begitu saja, tetapi baiklah supaya perayaan Natal itu, ya,
tidak hanya sibuk dengan persiapan lahiriah, tetapi juga secara rohani. Ya, misalnya tadi itu masa Advent, menyiapkan kandang Advent, tetapi juga kandang Natal. Dan itu dibuat sedemikian rupa, ya, dengan maksud tertentu. Mau mengatakan apa? Ya, bahwa Yesus yang dalam kemuliaannya, tapi justru mau dengan rendah hati, mau menunjukkan solidaritasnya kepada manusia, rela menjadi manusia, bahkan lebih hina daripada manusia. Dan inilah semangat Natal itu yang perlu kita baharui dengan kerendahan hati juga, mau melayani, apalagi dalam tema masa Advent kita itu, ya, menjadi sahabat seperjalanan Yesus. Dan tunjukkanlah, mari menunjukkan sahabat itu dalam perjalanan hidup kita, entah di komunitas, di keluarga, ataupun di tempat kerja kita. Mari tunjukkan kita sebagai seorang sahabat yang setia, sahabat yang rendah hati dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Baik, Pak Timo, terima kasih untuk penjelasannya, dan saya yakin sudah semakin jelas untuk umat sekalian, umat Katolik yang dalam persiapan penantian ini. Dan tentunya di keuskupan-keuskupan juga menuntun kita dari pihak gereja khususnya untuk bagaimana lebih mendalami itu dengan situasi-situasi yang hidup di tengah umat saat ini. Tadi salah satu ungkapan tentang kerendahan hati dan juga solider. Seingat saya sepertinya juga ditekankan dalam tema yang ingin kita dalami bersama yang ditawarkan oleh keuskupan. Untuk itu, supaya lebih jelas, saya meminta Pak Timo sedikit menjelaskan tentang tema juga yang ditawarkan oleh keuskupan bagi kita dalam perjalanan 4 minggu ini, dan tentunya maknanya lebih situasional sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Silakan Pak Timo. Baik, terima kasih Suster. Gereja kita di Keuskupan Manado tahun ini, dan memang kita lagi sedang mempersiapkan Church Sinodal, gereja yang bersinode, dan itu nanti di mana para uskup sedunia akan melakukan sinode pada bulan Oktober tahun 2023 yang akan datang. Nah, dalam rangkaian sinode itu, Gereja Keuskupan Manado mengambil tema khusus, terutama di masa Advent ini. Dan di sini, Suster, ada pesan uskup, pesan uskup berkaitan dengan masa Advent ini. Itu dalam rangkaian dengan gereja yang mempersiapkan diri dalam sinode nanti. Di sini diangkat tema secara khusus, yaitu bersahabat dalam gereja yang bersinode. Nah, sebagaimana masa Advent dengan 4 tema, di mana setiap pekan direnungkan tentang pengharapan, minggu kedua tentang kesucian, minggu ketiga tentang sukacita, kegembiraan, dan minggu keempat itu minggu yang dikuduskan bagi kita. Nah, gereja juga melalui Keuskupan Manado menawarkan sebuah tema yang penting untuk didalami, direfleksikan, direnungkan selama masa Advent. Dan di sini ada surat dari uskup, yaitu pesan Advent dari uskup selama masa Advent ini. Tentu masih dalam kaitannya dengan tema sinode gereja. Nah, di sini uskup mengangkat bersahabat dalam gereja yang bersinode. Dan di sini ada 5 tema. Apa saja itu? Yang pertama yang saya terangkan di sini, bahwa Yesus sahabat seperjalanan kita. Ini masih ada kaitannya dengan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun lalu, bahwa Yesus yang berjalan bersama Yosef dan Maria, sebelum dan sesudah kelahiran. Dalam perjalanan bersama itu, Yosef dan Maria menjelang kelahirannya sebagai bayi dalam kandungan, Yesus sudah tampil bersahabat, memberi ketenangan dan kedamaian kepada Maria dan Yosef untuk menyelesaikan perjalanan mereka untuk didaftarkan sebagai penduduk dalam sensus, sebagaimana dalam tradisi Yahudi. Nah, selama masa ini, di mana
Maria tetap tenang juga dalam perjalanan itu, biarpun usia kandungan sudah mendekati saat melahirkan, namun ya tetap dalam kebersamaan, ya, dalam kebersamaan berjalan bersama-sama. Ya, ini juga yang perlu kita renungkan, ya. Dalam konteks apa? Kita berjalan bersama juga, ya, dalam keluarga kita yang terkecil, ya. Untuk apa? Untuk setia menemani dan mendampingi keluarga kita, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ya dikatakan, ya, tema yang kedua yaitu bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil membangun persekutuan. Apa maksudnya? Persekutuan yang paling kecil itu juga telah dimulai oleh Yesus, Maria dan Yosef, ya, dengan hadirnya dalam keluarga kudus Yesus, Maria dan Yosef ini. Nah, inilah persekutuan yang menjadi bermakna karena masing-masing anggota hadir berkat, ya, hadir menjadi berkat bagi sesama bahkan dunia. Kita hendaknya juga sebagai satu persekutuan terkecil, sebagai gereja kecil dalam keluarga, kitanya juga berusaha untuk membentuk persekutuan itu untuk berjalan bersama. Ya, bahwa di tengah-tengah perjalanan bersama para murid, Yesus juga membentuk persekutuan dengan para murid dengan memilih 12 murid. Bahkan tidak hanya 12 murid, Yesus juga memilih dan mengutus 70 murid. Ya. Bahkan mengutus berdua-dua, seperti Simon dan Andreas yang diutus dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, demikian juga dengan kita. Lalu yang ketiga di sini, ya, dikatakan, ya, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil berpartisipasi secara aktif. Ya, berpartisipasi secara aktif. Maksudnya apa? Tetap sebagai model, sebagai contoh. Itulah keluarga kudus dari Nazaret, di mana Yosef dan Maria dan Yesus sudah berperan secara aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat. Dan mereka berusaha bekerja sama dengan Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat. Ya. Seperti Yesus juga mengutus 70 murid, demikian hendaknya kita juga ikut untuk turut ambil bagian secara aktif dalam karya-karya. Bahkan ya para murid diutus berdua-dua. Nah, ingat pesan Yesus, ya, katakan bahwa tuayan memang banyak, namun pekerja sedikit. Nah, hendaknya kita juga ya harus berangkat dari sabda dari Yesus, pesannya kepada para murid juga hendaknya melakukan hal yang sama. Ya, hendaklah kita menjadi pekerja-pekerja, di dalam bahasa kita mungkin lebih tepat menjadi pelayan-pelayan, ya, melayani sesama, mulai dari keluarga kita, ya, lingkungan di sekitar kita, bahkan juga dalam perjumpaan kita dengan orang lain, dengan sesama tanpa memandang. Dan betul begini Pak Timo, berkaitan dengan tadi melayani bersama, saya jadi ingat dengan tema minggu lalu berkaitan dengan akhir dari liturgi gereja dengan perayaan Kristus Raja semesta alam. Itu sudah menunjukkan bahwa kita memang harus benar-benar dengan kerendahan hati melayani dengan penuh kasih tanpa memandang siapapun, suku, budaya, tetapi lebih pada semua adalah saudara, semua adalah keluargaku, sehingga dalam pelayanan dari Kristus Raja semesta alam benar-benar hidup dan menjiwai semangat kita dalam melayani. Jadi baik sekali lanjutannya dari tema-tema yang dijelaskan tadi, tapi tentunya melengkapi dari tema berikutnya sehingga benar-benar kita masuk dalam permenungan berjalan bersama gereja yang bersinode. Ya, baik, terima kasih, Sister. Jadi masih ada 2 tema lagi. Ya, ini juga yang seharusnya juga menjadi momen ketika kita merayakan masa Advent ini selama 4 minggu ini, itu karena dari Kuskupan sudah ditawarkan bahan katekese untuk direnungkan, ya, sambil berharap, sambil hidup dengan penuh sukacita dan penuh gembiraan. Tema-tema ini hendaknya juga direnungkan menjadi bahan refleksi untuk kita, ya. Dan di sini ada yang keempat, ya, bahwa bersahabat dalam gereja untuk turut ambil bagian dalam misi gereja. Nah, misi gereja tidak lepas dari misi Yesus Kristus sendiri, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Nah, ini juga menjadi tugas kita sebagaimana para murid yang diutus. Akan dikatakan di sana, Yesus berpesan kepada para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu sebagaimana yang telah kuperintahkan kepada kamu. Semangat pemuritan ini juga hendaknya juga menjiwai kita dalam masa Advent ini sambil merenungkan tema sinode, ya, bersahabat dalam gereja yang bersinode untuk melanjutkan misi, ya, Yesus Kristus ini sesuai dengan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Hendaknya itu juga diwartakan, dan kita di sana diutus sebagai murid, ya, untuk menghadirkan Kristus, menghadirkan Allah yang menjelma manusia, yang rela melayani dengan penuh kerendahan hati. Dan yang kelima di sini, ya, gereja mengajak kita untuk bersahabat, ya, sambil mengembangkan gerakan oikumene, ya. Dalam oikumene bahwa digerakkan oleh semangat misioner, kita meluaskan persahabatan kita sambil menjadikan rumah pemuritan kita itu sebagai ruang dialog, ya, dialog yang terbuka antara satu dengan yang lain. Tidak hanya dengan antar gereja, tetapi juga mari kita membangun dialog, membangun sahabat, berelasi dengan siapa saja. Dan itulah yang dikehendaki oleh gereja, bahkan Yesus sendiri menghendaki kita bahwa ada perjumpaan, ada dialog, terutama dialog level kehidupan, ya. Apa yang dibicarakan di sana tentu, ya, dalam kehidupan keseharian, ya, tentang situasi dan kondisi yang kita alami. Saya ambil contoh misalnya dalam masa pandemi ini, ya, kita bahu-membahu, satukan tekad, ya, kuatkan barisan untuk saling terbuka dan satu yang lain berdialog, mengusahakan hal-hal yang baik untuk kebaikan bersama. Juga dalam situasi saat ini di mana kita dilanda oleh berbagai bencana di mana-mana, entah bencana banjir dan lain-lain, gereja juga hendaknya hadir di sana untuk memberikan perhatian, untuk hadir sebagai sahabat seperjalanan. Dengan demikian, ya, orang lain juga merasakan bahwa Tuhan hadir melalui gereja dengan bersahabat, berdialog dengan siapa saja. Jadi kita harus terbuka, ya, dengan siapa saja. Baik sekali, penjelasan berkaitan dengan 5 tema, ya, dari tema besar yang ditawarkan oleh Keuskupan bagi kita, berjalan bersama, ya, gereja, bersama gereja. Dalam hal ini yang digemakan gereja yang sinodal, ya. Jadi dengan sendirinya Keuskupan merangkum semuanya dalam, ya, surat gembala itu pada level penghayatan biblis, ya, tetapi sekaligus dengan realita, ya, yang dihadapi sekarang, itu berkaitan dengan Yesus yang berjalan bersama keluarganya, ya, orang tua yang pertama kali mengalami kehadiran Kristus adalah Yosef dan Maria, ya, dan kemudian beranjak lagi pada bagaimana peran para murid, ya, dalam kehidupan bersama, dan selanjutnya juga melaksanakan misi, ya, misi gereja yang tentunya membawa misi Allah sendiri, ya. Tetapi yang sangat menarik tema terakhir, ya, Pak Timo, berkaitan dengan dialog, ya, antar sesama umat, tetapi, ya, yang ingin saya garis bawahi dari, ya, apa yang Pak Timo katakan tadi, lebih pada dialog antar agama, ya. Dan ini sangat hidup di antara kita, dan saya berpikir bagaimana membangun persahabatan, dialog dengan sesama agama yang lain, ini menjadi satu kesatuan, ya, dalam bingkai NKRI yang sungguh-sungguh membuat kita damai, ya, dalam sukacita ketika menyambut Natal. Saya juga sekarang sudah lihat di daerah saya, ya, di, ya, Kapiroi sana, ya, itu sudah ada ornamen-ornamen Natal, ya, yang dibuat tidak hanya batas rumah-rumah umat Kristen, tetapi seluruh masyarakat di gapura-gapura jalan masuk ya, di desa Kapiroi sana sudah menanamkan lampu-lampu Natal, ya. Ya. Jadi semua rumah, baik Muslim, baik Kristen, baik, ya, Katolik, semua sudah menyatu dengan
membangun suasana kebersamaan di sana. Ya. Tidak menunjuk perbedaan, tetapi lebih pada kesatuan. Ya, dalam kesatuan di sini, Suster, Ya. gereja berusaha mewujudkan itu nilai-nilai kehidupan universal. Ya. Apa itu? Ya, misalnya nilai-nilai bagaimana mewujudkan, memperjuangkan kebenaran, keadilan, ya, membangun kerukunan, membangun persaudaraan Ya. di antara sesama anak bangsa. Nah, ini Seiring dengan sekarang yang Ya. digemakan moderasi itulah beragama. yang perlu, moderasi beragama. Itu kaitan dengan itu. Di sana juga kita harus berani mempromosikan itu kerukunan, hidup dalam kebersamaan, dalam persaudaraan, dan menekankan semangat persatuan dan kesatuan. Ya, itu juga yang penting. Jadi kita bersama gereja yang bersinode, ya, berusaha mengembangkan gerakan oikonomia, gerakan bersama. Yaitu lewat dialog kehidupan, ya. Terutama bagaimana mewujudkan itu nilai-nilai luhur kehidupan, nilai-nilai universal, menyangkut kebenaran, keadilan, ya, kekerasan yang perlu ditolak, juga bagaimana membangun persekutuan, ya, kerukunan, persaudaraan di antara kita, sehingga benar-benar keadilan dan kedamaian itu benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang kiranya penting juga untuk kita. Baik sekali Pak Timo. Tanpa terasa kita sudah hampir masuk dalam penghujung refleksi kita pada kesempatan ini. Baiklah, ada beberapa poin penting yang boleh disampaikan untuk menjadi dasar permenungan kita dari tema maupun surat gembala yang tadi dijelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Suster. Ya. Umat Katolik dimanapun Anda berada, ya, mari saya mengajak kita, ya, memberi makna selama masa Advent ini dalam rangka menyongsong Natal. Mari kita sekali lagi saya mengajak untuk membenahi diri, mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Kristus lewat permenungan-permenungan selama masa Advent ini. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak agar benar-benar mempersiapkan diri, ya, mulai dari dalam keluarga. Karena itu baiklah kita menyiapkan hati, ya, membuat krans Advent tadi itu sambil bermenung dari pekan ke pekan sampai nanti kita pada masa Natal, sehingga dengan demikian melalui persiapan hati dan persiapan batin yang matang, masa Advent yang kita renungkan ini, tapi sekaligus menyiapkan kita nanti pada akhir dari masa Advent, yaitu masuk pada pesta kelahiran Yesus Kristus. Di samping persiapan fisik, tetapi yang paling penting sekali lagi pentingnya persiapan batin. Dan karena itu selama masa Advent ini saya mengajak kita untuk benar-benar, ya, berhenti sejenak, merenungkan dan merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Agar kita yang menganggap atau mengambil sebagai seorang sahabat bagi sesama, mari kita dalami itu di dalam masa Advent ini sambil berjalan bersama Yesus. Kita mohon rahmat Tuhan dan terang Roh Kudus, kiranya masa Advent ini betul-betul menginspirasi kita, membantu kita dalam menghayati, menyongsong kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sehingga dia benar-benar sungguh lahir dalam hati dan selanjutnya mentransformasi, mengubah kehidupan kita tentu dengan semangat yang baru untuk semakin solider bersahabat dengan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penegasan-penegasan bagi kita dalam refleksi di masa Advent ini. Maka mari kita akhiri refleksi kita, dialog kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas cintamu yang sungguh luar biasa. Engkau mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan tema Advent yang kami dalami bersama, berjalan bersama dengan Yesus sahabat kami, semoga Yesus senantiasa menjiwai hati kami untuk mampu membaharui diri dalam masa penantian ini
agar pada waktunya dalam perayaan kelahirannya di tengah dunia, terutama di palungan hati kami masing-masing, semoga kami sungguh-sungguh mengalami kedamaian, sukacita di dalam perjalanan hidup kami di tengah tantangan, terutama di masa pandemi ini. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua dalam perjalanan refleksi kami, permenungan kami selama masa Advent ini, agar kami jalan dalam terang kasih-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, saya Suster Rosina Angwarmase PBHK ingin mengundur diri dari hadapan Anda sekalian, pemirsa TVRI Sulteng, bersama Pak Timotius Kardianus Jehahut dari hadapan Anda. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.